Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas restunya lah kita sudah masuk di materi kita yang bab 2 ya. Kalau di buku itu bab 7. Jadi di sini kita akan belajar tentang biografi. Judul yang ada di buku adalah belajar dari biografi. Artinya ada yang bisa kita pelajari jika membaca sebuah biografi. Saya tanya dulu, pernahkah mendengar kata biografi? Pernah Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, ada biografi, ada kaligrafi, ada Raffi Ahmad. Ya, itu beda. Yang kita pelajari di sini adalah biografi. Jadi biografi ya secara garis besarnya pembahasannya itu sudah saya share di Classroom. Kita lihat dulu di Classroom. Di situ banyak 10 MIPA 3. Nah ini. Jadi sebelum kita bahas tentang biografi lebih dalam, kita materinya dulu ya. Di sini ada, jadi biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi saya ulangi, biografi adalah nih riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Namun ada juga riwayat hidup yang ditulis sendiri. Misalnya saya bikin biografi, saya sendiri yang tulis, itu namanya autobiografi ya. Saya ulangi, autobiografi kalau orangnya sendiri yang menulisnya. Tapi kalau orang lain disebut dengan biografi. Jadi kita masuk ke poin A, yaitu menelah biografi. Di sini ada 3 poin, ada 3 kegiatan. Jadi satu kali pertemuan, satu kegiatan. Nah, yang pertama kita pelajari adalah mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Jadi kita lihat dulu isinya, baru bisa, ternyata biografi itu ciri-cirinya seperti apa. Saya bacakan. Umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Contoh misalnya Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya, Presiden Megawati, Gus Dur, beserta menterinya, Zainuddin MZ, Ustaz Solmed, Ustaz Maulana, ya, Ustaz Dasat Latif, itu bagus semua kalau kita baca riwayat hidupnya. Nah, kenapa kita harus membaca riwayat hidup seseorang? Ya, orang yang telah berperan besar dalam suatu hal menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain, agar dapat memahami dan mengambil pelajaran dari sebuah riwayat hidup atau biografi. Oke, kita kembali ke classroom. Jadi sudah tahu yang namanya biografi? Halo? Tahu Pak. Ya, jadi biografi itu riwayat hidup, kisah hidupnya seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ingat, kisah hidupnya seseorang yang ditulis oleh orang lain, itulah biografi. Kalau orangnya sendiri yang menulis disebut autobiografi. Biografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunanis. Bios yang memiliki arti hidup, grafien yang berarti tulis. Ya,
Itu kalau dari bahasa Yunani. Nah, biografi dapat berbentuk hanya beberapa baris kalimat. Misalnya, nama, Mamak Sarkasi, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, prinsip, ya, pacar kalau ada, istri kalau ada. Ingat, di sini mengatakan biografi dapat berbentuk hanya beberapa kalimat saja. Namun, biografi tersebut dapat juga lebih dari satu buku. Biografi singkat hanya menjelaskan tentang fakta. Ingat, fakta dan opini pernah dipelajari. Jadi, kalau ada orang menuliskan biografi seseorang tidak sesuai faktanya, berarti bukan biografi. Ya, saya ulangi, bukan biografi. Nah, semua yang dituliskan dalam biografi itu harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta. Biografi merupakan sebuah buku yang menceritakan kejadian hidup seseorang. Nah, di mana kita bisa menemukan arti sebuah tindakan tertentu atau sebuah misteri yang melingkupi hidup seseorang. Nah, untuk menuliskan biografi membutuhkan bahan-bahan utama serta bahan pendukung. Bahan utama dan berupa benda-benda. Misalnya buku harian, surat-surat, clipping, koran. Ya. Clipping mungkin kamu pernah bikin clipping yang diambil dari surat kabar. Bahan pendukung biasanya berupa biografi lain, buku referensi, sejarah yang memaparkan peranan orang dalam biografi tersebut. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini adalah menemukan ciri teks biografi. Nah, inilah untuk dapat merumuskan cerita teks biografi berdasarkan isinya, bahwa biografi itu merupakan salah satu teks cerita ulang. Ya. Jadi biografi itu cirinya berupa cerita ulang. Artinya ceritanya orang diceritakan ulang melalui buku. Itulah ciri-cirinya teks biografi, ya. Jadi cerita ulang maksudnya, ya sebenarnya ini ceritanya sudah ada, tapi kita tulis ulang dalam bentuk buku. Itulah yang disebut dengan biografi. Ciri-cirinya ya cerita yang diulang. Biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu seperti halnya teks cerita pendek atau novel. Tapi teks cerita pendek dan novel ya bukan fakta, terkadang bukan fakta. Sedangkan biografi itu ya ada penokohan, latar, ini sudah dipelajari, itu harus disesuaikan dengan fakta atau kejadian nyata. Nah, oke. Di sini kita disuruh membaca sebuah cerita, bukan cerita ya, kisah nyata dari seorang presiden yang sudah meninggal, yaitu B.J. Habibie. Tadi di trailernya mungkin sudah kamu lihat. Nah, sebentar kita lihat videonya karena kapan saya rekam. Tadi kelas 10 IPS 3 dan 4 saya upload di YouTube, dibanat karena ada mengandung hak cipta. Jadi saya harus hapus tadi itu. Jadi kamu nanti saya putarkan setelah materi ini selesai. Nah, di sini kita baca dulu. B.J. Habibie adalah salah satu, atau bergantian baca ya. Saya bergantian dulu. Nur Hikmawati bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya baca dulu ya biografinya B.J. Habibie. Satu paragraf, baru kamu juga satu paragraf. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.C. Dr. S.C. Mulk Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan
Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kamal. Silakan Nur Mawati. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 Desember 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Oke. Nah, perhatikan. Jadi membuat biografi seseorang itu umumnya dimulai dari kapan dia lahir. Siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Nah, di sini bahkan tanggal pernikahannya pun dan beserta anak yang lahir dari perkawinan Habibie di sini dimunculkan. Habibie menjadi yatim. Bayangkan ini. Ya, bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950. Berarti umurnya Habibie pada waktu itu dia kan 1936 lahir. Berarti umurnya sekitar 14 tahun. Terkena serangan jantung. Ya, ini filmnya sudah saya nonton, terkena serangan jantung pada saat sholat maghrib. Wow, menangis semua orang. Sementara sujud, rakaat kedua kalau tidak salah, meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah. Dia pindah ke Bandung. Ya. Nah, disinilah bermula pendidikannya sampai Habibie itu tiba di Jerman dengan biaya sendiri. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal dengan sangat cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Oke, kita langsung saja ke ini kalau membutuhkan waktu yang panjang untuk membacanya. Kita langsung saja ke pertanyaan dasar. Pertanyaannya atau kita baca ini. Turun jabatan dari presiden sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintainya, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasihnya dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Sebentar kita putarkan. Oke. Siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Habibie. Ya, Habibie. Karena kita tidak baca, tapi sempat tadi kita baca ini, kalau kita baca ini, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Apa? Masalah pertama itu tadi meninggal ayahnya ketika masih kecil, berarti perekonomian otomatis berubah. Yang membiayainya tinggal siapa, ibunya yang membanting tulang. Oke, kita langsung saja ke jawabannya ini. Jawabannya ini sudah ada saya posting di Classroom ya. Ini jawabannya ini ada saya posting di Classroom. Silahkan dijawab atau dibaca atau kita jawab dulu di sini. Saya share dulu. Oke, tadi betul. Siapa yang kelihatan tidak ini? Kelihatan, Pak. Ya. Siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Betul, B.J. Habibie. Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Ya, tadi kesulitan ya, biaya ya.
dalam menyelesaikan pendidikannya. Kenapa ya? Karena yang selama ini bantuin tulang adalah ayahnya, tiba-tiba meninggal dunia di umur 14 tahun. Nah, kalau di filmnya itu pada saat Habibie di Jerman, yang membanting tulang itu berdagang adalah ibunya. Sementara Habibie itu ke Jerman dengan biaya sendiri, bukan biaya dari beasiswa, bukan beasiswa. Sementara teman-temannya yang kuliah di Jerman juga itu mengejek B.J. Habibie karena dia tidak menggunakan beasiswa ke Jerman. Namun di balik itu ternyata Habibie yang paling pintar di antara teman-teman Indonesianya di Jerman. Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Ya, pulang pergi ke tempat kerja dengan jalan kaki. Nah, ternyata di Jerman Habibie bekerja untuk menghemat ongkos. Ia bekerja pada siang hari dan kuliah pada malam hari. Bekerja dan mengikuti ujian pada musim liburan. Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Ya, ketekunan dan kerja kerasnya dalam mencapai cita-cita untuk berbakti kepada orang tua. Kesuksesan studi dan karirnya di bidang teknologi dan politik. Teknologi ya pasti di kapal, politik pastinya di presiden. Hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Tekun dan kesungguhannya dalam meraih sesuatu. Mengapa teks tersebut disebut biografi? Ya karena cerita tersebut menceritakan kisah hidup seorang B.J. Habibie dan ditulis oleh orang lain. Kalau Habibie yang tulis sendiri berarti bukan biografi tapi autobiografi. Terakhir, apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan teks lainnya, misalnya dibandingkan dengan cerpen dan berita? Ya, karena cerita ulang dalam biografi tersebut tadi sudah saya jelaskan ditulis berdasarkan fakta atau kisah hidup seseorang, bukan hasil rekaan seperti cerpen, bukan menceritakan suatu peristiwa, tetapi menceritakan hal menarik dan ada dialami oleh orang tersebut. Maksudnya kisah nyatanya dialami oleh orang tersebut. Jadi saya kembali ke materinya yang ini tadi. Ini. Ya ini tadi mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Ya. Nah setelah kita baca isinya, oh ternyata ciri teks biografi itu adalah cerita ulang. Ya. Cerita ini sudah kejadian tapi diulang. Bagaimana cara mengulangnya? Ya dengan menuliskannya di kertas sehingga terbentuklah sebuah biografi. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ciri teks biografi berdasarkan isinya yaitu cerita ulang. Ya, cerita yang sudah kejadian diulang dalam bentuk tulisan yang biasa disebut dengan biografi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ada ya, jadi sudah tahu yang dimaksud dengan ciri teks biografi yaitu cerita yang diulang dalam bentuk tulisan atau buku. Jadi biografi itu riwayat hidup. Nah, ini riwayat hidup sudah terjadi nih. Ya. Ada kemudian dituliskan kembali dalam bentuk cerita ulang. Jadi biografi itu harus berdasarkan fakta, apakah dalam bentuk benda-benda peninggalannya seperti tadi yang diceritakan. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya ini? Sebelum saya akhiri, tapi Saya Pak mau bertanya. silahkan.
kan tadi itu Pak, teks biografi adalah riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain. Eh, Itu orang lain dapat sumber dari mana Pak? Dari Nah, buku betul. referensi atau buku sejarah atau di mana? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Nah, yang menuliskan itu tentunya mendapatkan sumber. Ya, kalau dulu sebelum biografinya B.J. Habibie dibuat itu langsung yang pertama dia langsung ke orangnya, ya, langsung ke orangnya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, biasanya yang pertama ke keluarganya. Kemudian apalagi yang dia cari peninggalannya. Apa peninggalannya? Apakah dalam bentuk catatan, buku, apakah dalam bentuk benda. Kalau sekarang orang mungkin meninggalkan laptop, meninggalkan HP, dilihat semua di situ apa-apa yang pernah dia lakukan. Kalau misalnya Habibie apa yang dia tinggalkan, oh banyak sekali. Mungkin orang yang ada di dekatnya yang masih hidup ditanya istrinya, anaknya, keluarganya. Jadi saya kembali ke pertanyaannya, sumbernya dari mana? Yang pertama itu kalau orangnya masih hidup, ya kita ke orangnya dulu. Kalau sudah meninggal, ya orang-orang terdekatnya, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa sepupunya. Kalau semuanya tidak ada, ya tentu ada tulisan-tulisan yang pernah dia tinggalkan. Ada benda-benda yang pernah dia tinggalkan. Mungkin ada sertifikatnya, ada ijazahnya, ya ada kalau Habibie ya ada pesawat yang dia tinggalkan. Siapa yang membuat pesawat itu ya Habibie dengan orang lain. Orang lain itulah yang kemudian ditanya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sumbernya ya, dari sumber yang pertama itu pasti keluarganya dan benda-benda yang ditinggalnya serta orang-orang terdekatnya yang pernah hidup di sekitarnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana Sarkasi jawabannya? Bisa diterima? Bisa Pak. Oke. Kalau begitu saya SC dulu ya. Yang hadir tanpa menyalakan video. Oke. Tapi nanti ini saya tutup saja, tapi jangan langsung keluar nah, karena ada yang saya mau putarkan. Karena kapan saya rekam dalam pemutaran kayak tadi di Banat di YouTube. Oke. Karena tidak ada lagi yang bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-11 ya, untuk materi yang baru tentang belajar dari biografi saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.